Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sekarang bi ghair wa siwa. Kalau antum udah paham ini, idza fahimta hadhil masail allati tata'allaq bil mustasna bi illa, fa insyaallah tafhamuna fahman tamaman jayyidan al mustasna bi ghair wa siwa. Tamam? Fahimtumul arabiyyah? Asbahtul arabiyyah. Lakin la atazawwaj bil arabiyyah. Lianna al-mahar ghali. Al-Indonesia la was nakhtar Indonesia lakinnaha al-Arabiyyah. Nasid. Hadhihi termizul. Kalau antum udah paham dengan illah ini, gampang sekali antum itu memahami ghair dan siwa. Sebelum kita lanjut, kita tulis dulu. Dia juga terbagi menjadi 3, ikhwan. Dia terbagi menjadi apa? 3. Ini ya foto. Ya udah. Bi ghair dan siwa terbagi 3 juga. Ada yang dia tamujab. Ini kita garisin dulu ya, biar enggak kholat. Nah, gitu. Tamujab, ada yang namanya taman manfiyan, ada yang namanya apa? Naqisan. Tamujab contohnya misalkan qaman nas ghaira amrin. Antum akan melihat sedikit perbedaan. Yang manfi maqama nas ghair amrin. Naqisan maqama ghairu amrin. Ini kita katakan ghair atau siwa sama saja. Atasnya kita tulis siwa. Atasnya siwa. Jadi mau siwa atau ghair sama saja. Nah. Tapi yang unik ikhwan, pada bab mustasna bi ghair dan siwa ini, ya, justru yang kita urusin itu bukan mustasnanya, paham? Tapi yang kita urusin apa? Adatul istisnanya, ya. Alat daripada alat istisnanya yang kita urusin. Adapun mustasnanya, yang mana berarti kalau mustasna terletak setelah ghair dan siwa, paham ya? Itu dia sebagai mudhofun ilaih majrurun daiman abadan abadal abadin hatta qiyamis saah. Dia majrur selamanya sampai hari kiamat. Ya. Antum lihat ghair amrin. Yang tamanfian amrin, yang naqisan amrin. Kenapa kok dia majrur selamanya? Dia mudhof ilaih. Ini dia juga mudhof ilaih. Ini juga dia mudhof ilaih. Terus harokat yang taman fita mujab naqis itu di mana? Larinya kemana Ustaz? Larinya ke ghair dan siwa. Paham? Nah, sebelum kita lanjut, karena ghair dan siwa ini, ya, itu dia sama, ya, apa namanya? Yang kita urusin harokatnya, tapi ada kabar baik. Ya, karena siwa, ya, karena kata siwa dia itu adalah kata yang dia maksur, artinya make belakangnya ada alif. Alif maksur sebagaimana fatah, paham? Ya, maka dia itu tidak sesulit ghair. Tidak sesulit apa? Ghair. Karena kalau ghair ini kan nanti harokatnya ada. Kalau siwa harokatnya nggak kelihatan. Ya.
Harokatnya tidak kelihatan. Kita ulang lagi, kita riset lagi, kita ulang. Karena sedikit keliru di dalam memulai menjelaskannya. Ana ulangnya antum biar paham. Jadi ghayr dan siwa ini dia adalah mudhof. Paham dulu itu ya. Adapun mustasnanya dia mudhof ilaih, majrur selamanya. Jadi kita nggak usah urusin mustasnanya. Terus ini apa namanya konsekuensi daripada tamujab, tanmafi dan naqis itu larinya kemana? Maka jawabannya larinya kepada ghair dan siwa. Paham? Ini agak aneh. Dia larinya kepada alat istisna itu sendiri. Paham? Paham Jabon? Larinya kemana? Harokatnya. Bukan ke mustasna. Paham ya? Harokatnya ke ghair dan ke siwa, bukan ke mustasnanya. Mustasnanya dia majrur selamanya. Ya. Mustasnanya majrur apa? Selamanya. Terus kan PR kita, terus bagaimana harokat ghair dan siwa ini? Paham? Siwa kita tinggalkan dulu. Siwa kita tinggalkan. Kita fokus kepada ghair dulu. Fokus kepada ghair. Maka harokatnya ghair di sini itu sesuai bagaimana dari keadaan kalam. Kalau kalamnya taman mujaban, ya, maka dia nanti mengikuti harokat mustasna yang tamujab setelah illah. Paham? Antum lihat mustasna setelah illah kalau tamujab apa wajibnya? Mansub, ahsan. Ya. Mustasna dengan illah kalau dia tamujab, ya, maka yang setelah istisna yang namanya mustasna wajib apa? Nasab. Paham? Kalau dia setelah illah, nah mustasna setelah illah, dia kalamnya tam manfi, maka apa? Bisa nasab, bisa itba. Paham? Kalau nakis maka tergantung bagaimana amilnya. Demikian pula ghair dan siwa. Ghair dia mengikuti harokat sebagaimana mustasna yang terletak setelah illah. Kalau mustasna terletak setelah illah taman mujab, maka wajib apa tadi? Nasab. Maka berarti ghair di sini wajib nasab. Karena kalamnya tamujab. Maqaman nasu ghaira Zaidin atau ghaira Amr. Kenapa ghaira masuk? Karena ada tam, ya, ada mujab. Tam itu ada musassam minhunya, ya. Kemudian mujab tidak ada penafiannya. Paham? Kemudian kalau umpamanya tam manfi, maka ghairanya menjadi boleh dua hukum. Boleh dibaca ghairu, boleh dibaca ghaira. Apa? Boleh juga. Intinya apa? Kalau ghairnya dia kalamnya tam manfi, maka hukumnya sama persis dengan yang mustasna bi illa ketika tamujab. Boleh itba, boleh nasab. Paham ya? Kalau masuk berarti maqaman nasu ghaira Zaidin atau Amrin. Kalau itba kita lihat dulu bagaimana mustasna minhunya. Kalau harokatnya marfu maka berarti ya ghairnya jadi marfu. Kalau umpamanya mustasna minhunya masuk berarti ghairnya masuk, sama aja nggak ada bedanya. Ya. Kalau mustasna minhunya majrur maka ghairnya majrur. Paham Jabon? Paham? Sama persis kayak ini. Kemudian kalau naqison maka sebagaimana mustasna setelah illah, kalau naqis tergantung amil, dia juga ghair di sini tergantung amil. Maqama ada fa'ilnya enggak? Belum, berarti dia butuh fa'il enggak? Berarti ghair sebagai dia marfu sebagai fa'il. Paham? Maqama ghairu amrin. Paham ya?
Paham? Zaki? Paham jawaban? Siwa sama goiro artinya apa? Sama. Kan namanya adawatul istisna. Semua tadi udah anak katakan dia maknanya sama. Paham? Dia maknanya sama. Ana ulangi. Jadi harokat ghair dan siwa ini, na'am, yang dia adalah alat istisna, dia harokatnya mengikuti mustasna yang terletak setelah illah. Kalau tamujab maka wajib nasab, tam manfi boleh nasab dan boleh itba. Kalau nakis maka tergantung amilnya bagaimana. Paham? Paham ya? Nah, adapun mustasnanya yaitu adalah kata yang terletak setelah ada tul istisna, maka apa? Maka selamanya dia majrur. Paham ya? Selamanya dia majrur sebagai mudhafun ilaihi. Paham? Ya? Sebagai mudhaf ilaihi. Dan ghairnya jelas mudhaf. Tapi kan mudhaf itu bukan i'rab inti. I'rab tambahan aja. Adapun i'rab intinya bagaimana tergantung daripada kalam. Kalau taman fi apa, tamujab apa, nakis apa. Paham ya? Tapi kan ya kabar gembiranya tadi Anda katakan kalau siwa itu kan belakangannya alif bengkok nih ya, alif lazimah namanya kan, kayak isi maksur nih, kayak al-fatah. Maka kita nggak perlu repot-repot ngurusin dia kalau siwa mah. Paham ya? Nggak berubah-berubah dia. Tinggal nanti i'rabnya jadi ditakdirkan. Kalau kita ditanya harus tahu apa i'rabnya. Mentang-mentang nggak ditakdir, mentang-mentang nggak berubah, kita jangan sepelekan. Qaman nasu siwa amrin, ma qaman nasu siwa amrin, ma qama siwa amrin. Paham ya? Tapi kita harus tahu takdir daripada tanda i'rabnya, i'rab takdir. Paham? Itu mustasna dengan ghair dan siwa. Sekarang dengan khala, ada dan hasya. Sebelum kita lanjut kita baca buku dulu. Mustasna bi ghair wa siwa, amal mustasna bi ghair wa sifa huwa majrurun daiman. Dia majrur selamanya. Lihat itu bukunya. Tulis ya. Tulis bukunya. Dia majrur selamanya. Kenapa majrur selamanya? Ala annahu mudhafun ilaihi, karena mustasna dengan ghair dan siwa, artinya kata yang setelah ghair siwa dia itu mudhaf ilaih. Dia itu apa? Mudhafun ilaih. Wa hukmu ghair wa siwa, adapun hukum ghair dan siwa, artinya cara baca ghair dan siwa. Hukmul mustasna, hukmul ismil waqi' ba'da illah, yaitu adalah hukum yang hukum seperti isim yang terletak setelah illah. Artinya hukum mustasna dengan illah. Mustasna dengan illah berarti isim yang terletak setelah illah. Kalau ya tamma mujab ya berarti wajib nasab dan semisalnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nah, lihat di situ taman mujaban rasabatul lab ghairu aliyin. Perhatikan Zaki. Taruh. Para tulab itu gagal. Ghairu aliyin, kecuali ali. Alinya udah majur selamanya. Dia mudhaf ilaih. Ghair yang dia adalah adat istisna, malah dia yang kita harokatin, dan harokatnya dia karena tamujab wajib nasab sebagaimana mustasna yang terletak setelah illah kalau tamujab. Nah, najahatul labu siwa hasanin taman fiyan ma rasabatul labu ghaira atau ghairu alim ma najahatul lab siwa hasanin naqisan ma rasaba ghairu alim ma najah siwa hasanin. Paham ya? Nah, adapun mustasna bil khala ada dan hasya, amal mustasna bil khala wa ada wa hasya fa yajuzu fihi nasab wal jar. Boleh dinasab dan boleh dijar.
Ini lebih gampang, jadi nggak usah kita tulis ya. Mislu najahatul labu khola aliyan atau aliyina. Khola ada dan hasyanya. Ini juga gampang, nggak berubah-berubah harokatnya, tidak seperti ghair dan siwa. Naam, tapi yang berubah-berubah harokatnya ya hakikat mustasnanya itu sendiri, sebagaimana ketika dengan ilah yang berubahnya mustasna itu sendiri. Tapi ini gampang, cuma dua ya. Boleh kita nasabkan, boleh kita majrurkan, bebas aja kita pilih mana. Ketika ketemu khola ada hasya, maka boleh kita nasab, boleh kita jarkan. Najahatul lab, seluruh talib najah. Apa najah? Berhasil. Khola aliyan atau alin ya, selain Ali, kecuali apa? Kecuali Ali. Amanal qaum, ada rajulin minhum. Amanal qaum, suatu kaum beriman, ada rajulan atau rajulin minhumnya, kecuali seorang dari mereka. Paham ya? Nah, sebentar. Amma idza dakhalat ma'an nafiyah. Adapun ketika masuk ma' nafiyah, ini keliru ya. Di sini bukan ma' nafiyah, tapi ma' masdariyah. Ya, di sini mu'alif agak keliru. Antum ulang, antum mahfuz. Yang betul adalah ma' al-masdariyah, bukan ma' nafiyah. Padahal ketika ma ya masdariyah masuk kepada khola dan ada, di sini enggak disebutkan hasya oleh mu'alif, menunjukkan hasya itu apa? Tidak bisa kemasukan ma masdariyah. Nanti akan disebutkan di kitab setelahnya ya. Disebutkan di kitab setelahnya akan dijelaskan lagi. Adapun ketika ma masdariyah masuk kepada khola dan ada, fayalzamu fihi nasbu, maka wajib mustasnanya nasab. Maka mustasnanya wajib apa? Wajib nasab. Misal contohnya najahatul labu ma khala Muhammadan. Najahatul labu ma khala Muhammadan. Najahatul labu ma ada Muhammadan. Paham ya? Tidak boleh kita Muhammadin, harus Muhammadan karena ada ma-nya. Paham? Yang mana? Itu ada ma di sebelum khola, ya? Iya, ma masdariyah. Namanya aja. Ada rinciannya nanti, tidak boleh sekarang. Sekarang malah bikin riweuh, ya. Itu namanya ma yang masuk kepada khola. Adapun kepada ada, namanya ma masdariyah. Ketika kita ketemu di kalimat ada najahatul la, ma ada ma-nya, setelahnya khola atau ada, maka wajib setelah khola dan ada, yaitu adalah mustasna, wajib nasab, tidak boleh dimajrurkan sebagaimana yang di atas ketika enggak ada ma. Paham? Sama. Yang mana? Tidak lulus tolib kecuali Muhammad. Kecuali apa? Sama aja. Ya gitulah, kan masdariyah. Dia cuma masdariyah, yang nggak ada artinya. Adapun kalau menjelaskan masdariyah itu apa, itu nanti di kitab setelahnya. Di kitab Tuhfah juga ada insyaallah. Tar Tuhfah ya, ada insyaallah. Harus antum nanti udah sampai Tuhfah harus belajar ta'wil mentakwil. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Mafi? Kalau maknya di depan nanti dia ini kalamnya taman vibratif. Ada khola aja tadi masuk. Mana jahatullah ma khala Muhammadan. Naam. Mana jahatullah khala Muhammadan. Talib itu tidak lulus kecuali para talib tidak lulus kecuali Muhammad. Hilangin ma ya bisa ya? Hah? Hilangin ma ya. Kenapa? Najahatul labu wala Muhammadan.
Bisa. Sebagai Berarti Muhammadannya bisa kita majukan. iya. Nah, kalau umpamanya nggak ada ma intinya, maka kita boleh milih majrur atau mansub. Najahatullah khala Muhammadan atau Muhammadin. Paham? Kayak gitu kan ya. Ini lebih mudah menurut Anda. Karena dia tidak perlu teori kayak di atas. Paham ya? Nah. Latihan syakil ma ya'ti bi'tibari hukmil mustasna. Harakatilah jumlah berikut ini kita lihat dari hukum mustasnanya ya. Sesuai bagaimana hukum mustasnanya. Kalau mustasna dengan ya terletak setelah illah, bagaimana marfu'kah, masukah, majrurkah, kita lihat dulu sebelum kita nilai dia marfu, masuk, majrur. Apakah dia tam manfi atau tam mujab atau nakis? Paham? Ayo kita kerjain satu. Sisanya PR. Antum. Ayat Udah ya alamu ada failnya enggak? Berarti dia belum sempurna, baru fiil dan maf'ul bih. Dia nakis, tam mujab atau tam manfi? Nakis, ahsan. Berarti ahsan ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Jadi, ikhwan, antum harus pahami juga, jangan lupa. Tidak setiap kata yang terletak setelah illah itu sebagai mustasna minhu. Paham ya? Tidak setiap kayak gitu. Jadi sebelum kita cari mustasna minhu, pertama-tama kita cari dulu, kita ketahui dulu ini kalamnya udah tam belum? Ya. Kalamnya udah sempurna belum? Udah ada, kalau umpamanya fiilnya muta'addi udah ada maf'ul bihnya belum? Kalau fiilnya lazim udah ada fa'ilnya belum? Kalau fiilnya lazim udah ada fa'il, berarti itu nanti mustasnanya, mustasna minhunya. Berarti kata yang setelah illah itu dia mustasna. Naam, bagaimana nanti hukumnya? Paham ya? Kita lihat, tinggal kita lihat. Paham? Kalau umpamanya ana ulang, fiilnya lazim, maka kalau udah ada fa'ilnya di fiil tersebut, berarti yang terletak setelah illah dia sebagai mustasna. Wajib nasab enggak? Tergantung. Sebelum fiilnya ada penafian enggak? Kalau ada penafian boleh nasab, boleh itba'. Kalau enggak ada penafian wajib nasab. Kenapa? Karena ini kalamnya tam. Paham ya? Tam itu ketika fiil mengambil fa'il, kemudian fiil mengambil fa'il dan maf'ul bih ketika fiilnya muta'addi. Paham? Paham Isra? Ya. Atau kalau umpamanya dia berkaitan dengan jar majrur, berarti fiilnya udah ketemu dengan huruf jar majrur yang dibutuhkan, seperti nazara butuhnya ila, ya, qala butuhnya li. Paham ya? Itu nanti lebih jauh lagi kalau yang butuh jar majrur itu nanti di kitab setelahnya aja. Paham ya? La ya'lamul ghaiba, tidak ada yang tahu hal ghaib. Belum ada ini fa'il. Berarti dia masih nakis. Paham ya? Dia masih nakis. Jadi Anda kasih kemudahan aja, ringkasan. Jadi kalau tam itu disebutkan mustasna minhunya. Kapan disebutkan mustasna minhunya? Ketika fi'il lazim itu udah ada fa'ilnya. Paham? Atau fi'il muta'addi udah ada fa'il dan maf'ul bihnya. Maka yang setelah illah itu berarti dia tergantung bagaimana sebelumnya ada penafian atau tidak. Kalau sebelumnya ada penafian ya berarti nanti boleh dua. Kalau sebelumnya ada penafian wajib nasab. Tapi kalau umpamanya fi'il lazim belum ada fa'ilnya, atau fi'il lazim baru ada fi'il muta'addi baru ada maf'ul bih, enggak ada fa'il, atau baru ada fa'il enggak ada maf'ul bih, kebalikannya, maka kata yang setelah illah itu dia berarti tergantung bagaimana amilnya. Karena dia masih nakis. Paham? Dan pasti dia ada penafian. Paham ya?
Nah, gitu. Sebenarnya nanti di kitab setelahnya ini, tapi tidak apa. Lanjut. La tukallafu illa nafsaka. Salah? Salah. Ada nggak naibul fa'ilnya ini di sini? Oh, ada naibul fa'il tetap suka. Iya, ada kan? Berarti nafsuka sebagai naibul fa'il. Ya, la tukallafu dia fi'il lazim, belum ada naibul fa'ilnya. Ya, berarti nafsuka apa namanya? Sebagai naibul fa'il. Lanjut. Tapi kalau dalam Quran nafsaka ada dalam Quran. La yukallifullahu nafsan. La tukallafu illa nafsaka wa hablum min. Nah, itu nanti ada rinciannya di kotor nada. La yadkhulul jannata illa mu'min. Ahsan, masya Allah. Sebagai apa? Nakis, iya nakis. Berarti mukminu i'rabnya apa? Ahsan. Antum, fadal. Akhrajahu sab'atu illa Ahmad. Ayo, ahsan illa Ahmad. Bagus. Karena akhrajahu sab'a dia fi'il muta'addi, udah ada fa'ilnya, udah ada maf'ul binya, berarti yang udah tam ini kalamnya, ya kalamnya udah apa? Udah tam, kemudian udah ada penafian, berarti setelahnya wajib nasab. Nah, ini disilakan dibuat PR. Anak kasih ringkasan lagi. Ya. Biar lebih gampang. Tam itu berarti kalau fi'ilnya lazim itu sudah ada fa'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'addi itu sudah ada fa'il dan maf'ul bih. Itu namanya tam. Paham ya? Berarti kata yang setelah ilah, ya mustasna setelah ilahnya itu nanti bisa wajib nasab. Ya, bisa wajib nasab. Kalau apa? Kalau enggak ada penafian. Ya, kalau umpamanya dia mujab. Atau dia ya jaza boleh nasab dan itba. Ya, kalau umpamanya apa namanya? Manfiyan. Paham ya? Paham artinya tam? Paham? Paham nggak? Ya, tam disebutkan musus minhunya tadi kan? Nah, maksudnya disebut musus minhunya apa? Kalau fi'il lazim udah ada fa'ilnya, muta'addi udah ada maf'ul bi dan fa'ilnya. Kalau udah ada, maka nanti bukan tam, dia kan nakis. Kalau fi'il lazimnya nggak ada fa'ilnya, berarti nanti nakis. Dia berarti butuh fa'il. Kalau fi'il muta'addi, ya, misalkan ini lazim, la yujad fa'iluhu. Berarti apa? Yang setelah ilah, ya ba'da ilahnya dia sebagai fa'il karena dia butuh fa'il maksudnya. Kalau umpamanya fi'ilnya al-muta'addi, la yujad fa'iluhu, ya cuma ada maf'ul binya, maka ini juga nakis. Maka nanti setelah ilah dia sebagai fa'il karena fa'ilnya enggak ada. Kalau fa'ilnya ada, yujad fa'iluhu, ya la yujad maf'ul bih, berarti setelah ilah dia mansub karena nakis, masih butuh maf'ul bih. Paham ya? Dan dia pasti ada penafian, manfi. Ini di kitab setelahnya ini ya. Jauh di Mutamimah nanti biasanya ana jelasin. Di Tufah juga enggak ada. Tapi paham enggak?
Paham ya? Ya berarti ini untuk teori. Ketika antum ketemu fi'il, dia udah ada fa'il belum kalau lazim? Oh belum ada, ada ilah, berarti setelahnya fa'il. Ketika antum ketemu fi'il, ini muta'addi, udah ada fa'il belum? Udah ada. Maf'ul bih udah ada belum? Berarti setelah ilah maf'ul bih. Anak ketemu muta'addi, udah ada fa'il, belum ada. Maf'ul bih udah ada, berarti setelah ilah fa'il. Berarti ini nakis semua. Pasti ada penafiannya. Tapi kalau umpamanya fi'il lazim udah ada fa'ilnya, muta'addi udah ada fa'il sama maf'ul bih, kita lihat sebelumnya ada penafian enggak? Kalau ada penafian, boleh dua, itba sama nasab. Kalau enggak ada penafian, wajib nasab sebagai mustasna. Itu keringkasan. Nanti juga ghair siwa ikut ke situ. Adapun khala, ada hasya, nanti itu udah bab lainnya. Paham ya? Dia ada ketentuan sendiri. Mafhum? Itu ringkasan na'am yang harus dipahami. Bagus itu. Ya, sekali lagi Ana baru menjelaskan di Muyasar sini. Nggak apa-apa, karena Anda lihat antum kayaknya sanggup insyaallah. Ini antum lihat ya kawan, dibuat PR. Sekarang kita masuk yang nasab 9 dan 10. Khabar kana wa akhwatuha wasmu'ina wa akhwatuha. Alhamdulillah ini udah ya. Amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana wa akhwatuha wasmu'inna wa akhwati isimina dan saudara-saudarinya, faqad taqaddama, sungguh telah berlalu bayanuhuma, penjelasan keduanya fil marfu'at, pada isim-isim yang dimarfu. Mithlu wa kana Allahu sami'an basira, innallaha azizun hakimun. Nah, wa kanu dhalimin innaka ghafurun rahimun. Paham ya? Di sini ada wa kana Allahu sami'an basira wa kanu dhalimin, isyarat bahwasanya ya namanya isim inna itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Paham ya? Kemudian di sini juga innallaha sama innaka, ini ada isim innanya, ada yang zahir, ada yang dhamir. Insyaallah ini kita udah selesai, enggak butuh diulang lagi. Kalau mau diulang silakan antum murajaah sendiri. Sekarang isim la. Ingat kita tadi mulai dari jam 9.20 ya. Berarti 10.20 selesai. Adapun la fahiya nafiyah lil jinsi, namanya la nafiyah lil jinsi. Ini mau dipoto dulu. Sekarang kita masuk la anafiyah lil jinsi namanya. Ta'malu amala inna, dia beramal amalan inna. Berarti konsekuensinya dia masuknya kemana? Inna masuknya kemana kemarin? Mubtada dan khobar. Berarti la juga masuknya kepada mubtada dan khobar. Berarti kita kiaskan saja bab yang ada pada mubtada khobar secara keseluruhan. Nanti dia diurusin sama la. Dan dia sama kayak inna amalannya. Tapi dia lebih rinci. Dia lebih, kalau inna kan cuma menasabkan gitu kan. Inna zaidan qaimun. Kalau ini ntar lebih rinci lagi. Agak ribet, ngelibet-libet. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia manasab isim marafa' khabar. Misal contohnya la rajula fid dar. Lihat la rajula. Dia bukan nasab tapi dia mabni. Tuh kalau dikatakan di sini nasab, iya. Nanti ada yang dinasabkan dengan la, ada juga yang dimabnikan dengan la. Nanti kita akan rinci. La kadhiba mamduhun. Karena kaidahnya apa? Kalau enggak tanwin, kata yang sebelumnya tanwin kok enggak ditanwin, berarti tanda-tanda dia mabni. Paham ya? Kata yang sebelumnya tanwin Zaidun, tiba-tiba enggak tanwin, jadi berarti dia katanya berubah jadi mabni. Rojulun jadi rojulu, berarti mabni. Paham? Ya Zaidu yubna ala rafi, dimabnikan di atas rafa sebagaimana munada kemarin. Ntar kita ulang lagi dikit lagi. Udah belum dong? Udah? Belum. La kadhiba mamduhun. Tidak ada orang yang berdusta itu dipuji. Enggak ada.
La rajula, ya, tidak ada seorang laki-laki pun fiddar, di rumah. Nah, di sini ada 4 hukumnya. Hukmul lismillah. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kan dikatakan di sini, ikhwan, lihat atau sebelumnya kan ini kan mubtada ya, rajulun fil bait. Ketika masuk la maka jadi isim la. Ini sebagai khobar la. Nah, ternyata karena kita sekarang bahas la nih, ya. Ternyata hukum isim la-nya itu ada 4. Bukan cuma 1 sebagaimana inna. Nasab lurus beda sama nasab. Ini mah kagak ya. Ini mah ada 4. Yang pertama, antum perhatikan. Idza kana ismuha nakiratan, kalau isimnya nakirah. Isimnya nakirah, isim la-nya. Berarti isim la itu yang terletak setelah la gitu ya. Ya, enggak juga sih. Intinya isim la itu ya isim la gitu ya. Yang dinafikan sama la. Kalau isim la-nya nakirah, ini kayaknya masih pakai yang kecil dulu cukup ya. Tenang aja, antum coba ambil penghapus. Antum udah harus paham 100% banget mungkin untuk antum lompat nanti ke tufa usobiyah. Antum yang penting paham betul bagus, walaupun ya agak lupa-lupa dikit enggak apa-apa. Anda juga dulu belajar baru 1 kali kurang paham, baru kedua kali lumayan paham. 3 kali pas ngajar ada juga kadang keliru gitu, lupa. Berarti nggak usah paham, ya nggak begitu. Ya, santri mah kan salah baik kalau memahamin perkataan ini. Mudarisnya. Lihat di sini, kalau isim la-nya nakirah, isim la-nya nakirah. Apa hukumnya? Fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi. Maka hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Ya, hukumnya mabni. Ya, di atas apa mabninya? Alamat mabni apa? Mabni sesuai alamat ya. Nasabnya dia, ya, nasabnya dia ketika sebelum dimabnikan. Dia mabninya sesuai alamat nasabnya dia. Ya, ketika sebelumnya memberikan. Sekarang rojul, alamat nasabnya apa? Fathah. Ya, rojul alamat nasabnya fathah. Karena dia apa? Isim mufrad. Berarti kalau rojul ini, karena dia nakirah nih ya, dia jadi isim la, berarti mabni ala al-fathi. Tuh. Biduni tanwin, tanpa adanya tanwin. Nah, ini biduni tanwin antum tulis ini hanya penjelasan ya, penjelasan tambahan hakikat mabni. Penjelasan tambahan hakikat mabni. Karena mabni yang tidak ada tanwin. Ya, mabni berarti enggak ada, bukan apa enggak ada yang ditanwin mabni. Itu makanya cuma tambahan penjelasan dari hakikat mabni. Paham? Mislu contohnya la rajula fiddar mabni al fathi. Kenapa mabni al fathi? Karena dulu masuknya di atas fathah.
La mukhlisaini yuttahamani mabniun 'alal ya. Mabni di atas ya. Kenapa mabni atas ya? Karena sebelumnya masuk dengan ya. Sama baik tapi bentuk ini mah ya. Ya, dia mah bentuknya sama baik yang sana. La kadzibati mahmubatun mabniun alal kasri. Kenapa mabni al kasri kadzibati? Karena jamak muannas salim masuknya di atas kasroh. Al kasri afwan tadi clear ya. Kenapa al kasri? Karena jamak muannas salim dia mabni majrur mansubnya dengan kasroh. Oleh karenanya ketika dimabnikan dia mabni alal kasri. Paham ya? Nah, adapun khobarnya, khobar daripada la itu mah khobarnya yang ngikutin. Kalau umpamanya ya khobarnya ngikutin bab mubtada lah ya. Kita lihat di sini. Khobar mubtada ada berapa? Ada mufrad, dhairul, mufrad ya yang satu kata gitu ya, cuma satu kata. Ini semuanya khobar mufrad. Enggak ya, yuttahaman enggak ya. Bukan, enggak. Nih, Anda bikin khobar mufrad. La rajula hadirun. La rajulani hadirani. Ingat khobarnya marfu, gitu ya. La rajulaini ya, afwan. La rajulaini hadirani. Kemudian berikutnya la rijal. Rijala hadiruna ya. Paham? Ini kalau ghair mufrad ya terbagi berapa? 2. Ada jumlah ismiyah sama fi'liyah. Ya kalau ismiyah gampang, fi'liyah gampang. Jar majrur tuh lihat ya. Paham ya? Ini isyarat dari musonif bahwasanya khobar itu ya kayak khobar mubtada. Fidar dia ghairu mufrad. Ya, syabih sibul jumlah. Paham jawaban? La rajula fiddari. Mukhlisaini yuttahamani, la mukhlisaini yuttahamani. Dia khabar jumlah fi'liyah. Paham ya? Paham jawaban? Nah, berarti yuttahamani fi'lun mudhari'un mughayyaru sigohnya dirubah marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamat nasbihi thubutun nun li'annahu min af'al khamsah wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi. Enggak, salah. Wa na dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Paham ya? Dia sebagai naibul fa'il. Karena kan yutahamani bukan yattahimun, bukan yattahimani. Paham ya? Paham jawaban? Paham Rashid? Paham semua? Itu kalau isim la-nya nakirah. Kedua, hukum kedua, idza kanat ismuha nakiratan, kalau isim la-nya nakirah, wa kanat la mukarraratan, dan la-nya ini antum buka kurung ya, buka kurung tutup kurung, la-nya itu di la-nya. Atau pakai stabilo atau pakai apa? Kalau la tapi la-nya diulang, mukarraratan diulang 2 kali. Jaza fihi, boleh pada isim la-nya. Hi itu kembali ke isim la. Boleh pada isim la-nya bina ismain, dimabnikan 2 isimnya, wa raf'uhuma, dan dirafa'kan 2 isimnya boleh. Bismillah. Boleh dimabnikan sebagaimana di atas. La haula wala quwwata illa billahi. La haula wala quwwata. Lihat, haula sebagai isim la. Ya.
Wala quwata sebagai isim la. Illa billahi. Paham ya? Khobarnya mana Ustaz? Khobarnya dihapus. Takdirnya la haula lana wala quwata lana illa billah. Paham? Paham Isra? La rajula wala mra'ata. Ya, la rajula wala mra'ata fid dari. Maksudnya apa? La rajula fid dari wala mra'ata fid dari. Paham? Kayak gitu sama. Boleh juga ini kita katakan la rajulun wala mra'atun fid dari. Fidarinya cukup satu aja nggak apa-apa. Khobar yang awalnya nggak apa-apa dihapus. Paham? Khobar yang awalnya kenapa nggak apa-apa dihapus? Jadi takdirnya la rajulun fidari wala mar'atun fidari. Paham? Hah? Iya. La rajula wala mar'ata. La rajulun wala mar'atun. Ay la rajula fidari wala mar'ata fidari. La rajulun fid dari wala mar'atun fid dari. Paham? Wala haulun wala quwwatun illa billahi. Ya di sini mungkin kita katakan la haula billah illa. Ya, itu nanti dia agak repot sedikit ya i'rabnya. Makanya yang contoh ana aja. Itu enggak usah dipikirkan yang itu. Nah, di sini ada contoh ana. La rajul, nakira enggak? Diulang tepilanya. Ya, la rajul wala imra'ah. Fidar. Ini khobarnya, fidar khobar. Khobar daripada ini. La rajula fidari wala mar'ah. La rajula wala mar'ata fidari. Boleh. La rajulun wala mar'atun fidari. Boleh. Ini fidar ini khobarnya buat yang kedua, buat imra'ah ini. Ini khobar la yang kedua. Adapun khobar la yang pertama itu dihapus, tinggal kita takdirkan fidar. Kenapa dihapus? Karena udah jelas di sini. Paham ya? Udah jelas dari khobar yang kedua. Karena orang Arab kalau udah jelas tuh ya mereka nggak mau disebutin. Udah jelas soalnya. Paham ya? Itu isim la yang kedua. Ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan, kalau isimnya ma'rifah, karena ma'rifah bukan nakirah. Wajib raf'u wa wajib tikrarul la, wajib dirafa dan wajib diulang la-nya. La zawju fil bait wa la zawjatu. Itu ketentuan dari sononya ya, kita enggak usah tanya-tanya. Ketentuan dari sonanya. Ya, kalau istimla'nya ma'rifat maka wajib rafa dan juga wajib diulang la-nya. Wajib diulang la-nya. Sebenarnya ada penjelasannya, ada. Ya, biasanya di seperti syarah mutamimah itu dijelaskan kenapa wajib diulang la-nya. Tapi karena kita masih pemula, ya baru masih ya bukan mutamimah tapi munya munyasar. Munya bukan mutamimah tapi munya munyasar, jadinya kita cukupkan dulu ini aja. Kapan kita kelihat isim la? Ya, setelah la itu dia ma'rifat, berarti isim la, ya. Naam, maka dia wajib diulang la-nya, wajib dirafa. La zawju fil baiti wa la zawjatu. Fil bait. La zawju fil baiti wa la zawjatu fil baiti. Boleh antum katakan la zawju wa la zawjatu fil baiti, boleh antum katakan la zawju fil bait wa la zawjatu. Paham ya? Intinya salah satu khobarnya dihapus karena sama aja khobarnya. Ya, khobarnya sama aja. Ini khobarnya syibul jumlah, ghairu mufrad. Gimana nih? Yang wala zawju wala zawjatu. Ngapa? La zawju fil bait wa la zawjatu. Boleh kayak tadi, kayak ini. Cuman masih di Boleh kita katakan
la zauju wala zaujatu fil baiti. Intinya khobarnya dari salah satunya ini dihapus. Kenapa dihapus? Karena khobarnya sama baik, nggak dibutuhkan disebutkan dua-duanya. Ya, buang-buang tinta, buang-buang posisi dalam kalimat. Paham kan ya? Terakhir, idza kana ismuha munfasilan anha, kalau isim la-nya munfasilan, terpisah dari la. Nah, ternyata bisa isim la terpisah, bisa. Kalau isim la-nya terpisah dari la, wajib raf'u, wajib dirafa. Wa wajib tikraruha, wajib diulang la-nya. Wajib dirafa dan wajib diulang la-nya. Mau dia nakirah, mau dia ma'rifat, dia nggak ada ngelihat ke situnya. Intinya kapan isim la-nya itu terpisah dengan la, terpisahnya dengan apa? Dengan khobarnya ke depan gitu ya. Wajib dirafa, wajib diulang la-nya. Biasanya yang kayak gini khobarnya kalau jar majrur kan? Ya. Kan kalau pada mubtada khobar kan yang dikedepankan apa? Khobarnya kalau jar majrur atau zaraf ya. Zaidun indaka Zaidun. Zaidun fiddari Zaidun, paham? Ingat enggak? Nah, ini juga sama. Biasanya kalau yang kayak gitu ya khobarnya jar majrur. Contohnya la fil baiti rajulun wala imra'atun. Fil baiti juga sama. Ya. La fil baiti rajulun wala imra'atun wala fil baiti imra'atun. Paham ya? Paham kan? Mana pemisahnya? Isim la-nya itu rajulun dipisah dengan fil baiti. Aslinya la rajulun fil baiti wala ya imra'atun fil baiti. Paham? Paham enggak? Wajib diulang tadi karena apa? Karena belum dijelaskan. Wajib diulang karena belum dijelaskan. Nanti di mutamimah. Di mutamimah juga enggak dijelaskan. Adanya syarah mutamimah. Seperti di kawakib. Kawakib ya. Atau di Duratul Bahiyah juga ada tipis-tipis kayaknya anak kalau enggak salah dulu baca pernah. Kan tadi wajabar rofu wajib diulang la-nya ketika ini kalau isimnya munfasilan anha tidak bersambung. iya isimnya tidak bersambung, terpisah, isim la-nya terpisah dari la-nya, wajib rafa, wajib diulang la-nya. Paham ya? Paham kan? Wajib raf'u wa wajib takrar atau tikrarul la fil baiti rajulun wa lam ra'atun. Mafhum? Paham je, Bun? Kalau ma'rifat gimana isimnya? Bisa la fil baiti zaidun ya, atau la fil baiti zawju wala zawjatu. Paham ya, kan? Ada pertanyaan? Wah, dikit lagi selesai ini. Iya, besok aja kita lanjutkan ya. Sampai nggak ya ini? 10 lagi. 10 apa? 10 lembar, 20 halaman. Iya. Ini isim la yang ini belum, ini agak susah dikit makanya anak belum sebutkan. Nanti sebenarnya ya nanti di kitab setelahnya dirinci lagi ya. Nanti munada kita udah ambil kemarin ya. Iya, kita baca nanti khulasah. Penting itu. Nanti ada PR untuk lihat di sini setelah khulasah halaman 76. 6. Oh. Oh. Yang mana?
Ini semua 30. Soal ini kan. Iya. Oh, ini ulang aja kan. Hah? Ya ini nggak apa-apa, ini baru satu soal. Kalau mau jadi ulang. Soalnya ini yang mana? Baik, kita cukup sampai sini dulu ya. Kayaknya kepala tuh udah mulai panas. Takutnya konslet. Jazakumullah khairan katsira. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.